Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talitha Hananta Nurendasari dengan NIM 2112400001201. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil praktikum mata kuliah machine learning dengan topik analisis dan prediksi depresi pada mahasiswa menggunakan algoritma machine learning untuk mendukung intervensi kesehatan mental. Dosen pengampunya yaitu Bapak Gentur Wahyu Nyipto Wibowo, Eskom Mkom. Jadi tujuan praktikum ini adalah yaitu memahami cara kerja algoritma random forest regressor adalah algoritma pembelajaran mesin berbasis ensemble yang menggunakan banyak pohon keputusan untuk membuat prediksi numerik. Menerapkan algoritma pada kasus analisis dan prediksi depresi mahasiswa, algoritma random forest regressor diterapkan untuk memprediksi tingkat depresi atau skor kesehatan mental mahasiswa berdasarkan faktor-faktor yang relevan, seperti tekanan akademik, kebiasaan tidur, kebiasaan makan, riwayat keluarga dengan penyakit mental, dan stres finansial. Lalu mengukur kinerja algoritma menggunakan metrik evaluasi yang relevan. Setelah model dilatih, kinerja model dievaluasi menggunakan beberapa metrik yang sesuai untuk masalah regresi, yaitu memprediksi nilai kontinu seperti skor depresi menggunakan MSE, MAE, dan R kuadrat. Berikut penjelasannya di sini, jadi saya menjelaskan sedikit saja. Nanti dibaca sendiri. Kedua, dasar teori yaitu definisi algoritma adalah random forest regressor adalah algoritma pembelajaran mesin berbasis ensemble yang menggunakan banyak pohon keputusan untuk memprediksi nilai kontinu. Cara kerjanya yaitu pembentukan pohon keputusan, membangun beberapa pohon keputusan dengan memilih subset acak dari data pelatihan dan fitur. Prediksi oleh setiap pohon memberikan prediksi berdasarkan data yang dipelajari. Rata-rata prediksi untuk regresi prediksi akhir adalah rata-rata dari prediksi yang dihasilkan oleh seluruh pohon keputusan, yaitu kasus penggunaan, pengenalan pola dan prediksi, metrik evaluasi, yaitu di dalam pola dan prediksi yaitu 1 metrik evaluasi, 2 mean absolute error, ketiga R squared. Lalu ada 3 dataset yang digunakan. Ini berikut ini adalah dataset yang saya gunakan, ada di Kaggle ya, linknya yang ini. Ukuran dataset, jumlah fiturnya 12, jumlah sampelnya 27.901. Deskripsi fitur ada ID, age, gender, city, CGPA, sleep duration, profession, work pressure, academic pressure, study satisfaction, job satisfaction, dietary habits. Tujuan penggunaan dataset, tujuan utama penggunaan dataset ini adalah prediksi dan klasifikasi terkait dengan tingkat depresi siswa. Dataset ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kondisi mental siswa dan untuk membangun model yang dapat memprediksi kemungkinan depresi atau masalah kesehatan lainnya berdasarkan berbagai fitur seperti tekanan akademis, kebiasaan tidur, dan kebiasaan makan. 1. Prediksi tingkat depresi atau kesehatan mental. 2. Klasifikasi, lebih memfokus pada regresi. 3. Analisis faktor, untuk menganalisis hubungan antara berbagai faktor. Lalu langkah-langkah implementasi, ini persiapan data yaitu Student Depression Analysis and Prediction. Berikut adalah kodenya. 2. Data exploration analysis, berikut adalah datanya. 3. Processing some of the values in the dataset, berikut adalah kodenya. Ini adalah hasilnya.
Data overview, berikut ini kodenya dan ini hasilnya. Ini kodenya dan ini hasilnya. Berikut seperti ini. Lalu data tips, data types, and unique value counts. Ya. Itu adalah ini. Lalu missing values analysis ini. Berikut ini adalah tabel-tabel. Ini adalah family history, kisah keluarganya, latar belakang keluarganya yang dari kesehatan mental, lalu umur, lalu di sini tekanan akademik, pekerjaan akademik, di sini ada CGPA, lalu study satisfaction, job satisfaction, durasi tidur, kebiasaan buruk, dan ini juga. Lalu di sini adalah correlation matrix-nya. Pemilihan algoritma. Dalam kasus ini, algoritma digunakan untuk memprediksi kemungkinan tingkat depresi siswa berdasarkan faktor-faktor seperti tekanan akademis, durasi tidur, kebiasaan makan, dan faktor lainnya. Random forest dipilih karena kemampuannya untuk menangani data dengan banyak fitur serta menghasilkan prediksi yang akurat dan andal. Di sini adalah implementasi algoritmanya, machine learning model, train test split, creating and training the model. Di sini adalah evaluasinya juga. Kelima yaitu hasil praktikum. Output algoritmanya seperti ini. Lalu pembahasan hasil analisis menunjukkan bahwa tekanan akademik yang intens menjadi salah satu penyebab utama depresi di kalangan siswa. Mahasiswa yang harus menghadapi beban kerja yang berat memiliki kemungkinan lebih besar melaporkan gejala depresi. Selain itu, durasi tidur yang tidak memadai di bawah 5 jam per hari dan kebiasaan makan yang buruk juga sangat terkait dengan peningkatan tingkat depresi, yang menekankan pentingnya perbaikan gaya hidup untuk meningkatkan kesehatan mental. Analisis juga mengungkapkan bahwa siswa yang menghadapi tantangan keuangan berat atau memiliki riwayat keluarga dengan masalah kesehatan mental lebih rentan terhadap depresi, menyoroti peran penting faktor sosial, ekonomi, dan genetik. Lebih lanjut, terdapat proporsi yang mengkhawatirkan dari siswa yang mengalami depresi yang melaporkan memiliki pikiran untuk bunuh diri, yang menunjukkan kebutuhan mendesak akan sumber daya dan intervensi kesehatan mental. Dalam konteks prediksi, model prediktif yang digunakan dalam analisis ini menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi berkat penerapan rekayasa fiktur yang efektif. Model ini tidak hanya mampu mengidentifikasi risiko secara dini, tetapi juga dapat menjadi langkah preventif yang penting dalam mendukung kesehatan mental siswa. Hal ini menekankan pentingnya intervensi berbasis data untuk mendukung siswa dalam menghadapi tantangan psikologis dan sosial mereka. Kesimpulan dan saran, analisis dan prediksi depresi. Siswa menyoroti sifat kompleks dari tantangan kesehatan mental di kalangan siswa dengan memeriksa keterkaitan antara faktor akademik, gaya hidup, dan psikologis. Proyek ini membangun landasan yang komprehensif untuk memahami dan menangani depresi secara efektif. Sarannya untuk para lembaga pendidikan melaksanakan lokakarya manajemen stres, memperkuat layanan konseling akademis, dan mempromosikan distribusi beban kerja yang lebih adil. Untuk siswa, mendorong rutinitas yang lebih sehat, termasuk tidur yang cukup, pola makanan bergizi, dan praktik manajemen waktu yang efektif. Untuk pembuat kebijakan, mengalokasikan dana tambahan untuk sumber daya kesehatan mental yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan memulai kampanye kesadaran untuk memerangi stigma seputar dukungan kesehatan mental. Berikut adalah cakupan untuk masa depan.
seperti itu, dan ini adalah kodenya. Di sini